Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah akidah. Kita sedang membaca kitab karya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kitab yang sangat penting, yaitu At-Tawdihu wal Bayan, penjelasan dan keterangan bisyajaratil iman bagi pokok-pokok iman atau pohon iman. Kita sudah sampai ke pasal yang kedua tentang beberapa perkara yang bisa menguatkan iman. Maka perkara ini, kata beliau, sangat penting sekali, bahkan darurat. Kata beliau, bal ad-daruratu, bahkan darurat setiap mukmin untuk mengetahui ila ma'rifatihi wal inayah, untuk memahami dan memperhatikan. Ma'rifatan wa tisawfan, baik memahami maupun mensifati diri dengan apa yang akan disebutkan, yaitu perkara-perkara yang bisa menguatkan iman. Kenapa demikian? Kata beliau, annal imana, karena iman itu huwa kamalul abdi. Karena iman itu menjadi penyempurna hamba. Manusia itu sempurnanya dunia maupun di akhirat. Di dunia lebih-lebih di akhirat tergantung sempurna tidaknya keimanan. Wabihi turtafa'u darajatihi fid dunya wal akhirah. Hanya dengan iman manusia itu diangkat derajatnya. Derajat manusia di tinggi rendahnya di dunia dan di akhirat tergantung dari imannya. Wahwa as-sababu, iman itu merupakan sebab. Wattariku, dan merupakan jalan. Likulli khairin ajilin wa ajilin. Merupakan sebab dan jalan setiap kebaikan yang segera, yaitu di dunia, maupun segera di akhirat. Jadi pelajaran ini sangat-sangat penting sekali. Walayah sulu, dan seseorang tidak akan menghasilkan keimanan. Walayakwa, dan imannya tidak akan menguat. Walayatimu, dan tidak akan sempurna illa bima'rifati ma minhu yustamatu. Kecuali dengan memahami dari mana, apa sumber yang menyebabkan iman itu menguat. Wa ila yambu'ihi, dan harus mengetahui dari mana sumbernya. Yambu dari naba'a, muncul, tumbuh, iman itu tumbuh. Wa asbabihi wa turukihi, sebab-sebab iman menguat itu apa sebabnya dan caranya bagaimana. Wallahu ta'ala qad ja'ala likulli matlubin sababan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan setiap yang diinginkan itu ada sebab. Kita menginginkan kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat, itu harus ada sebabnya. Wa tariqan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya jalan untuk sampai kepada tadi menguatnya iman, yuwassilu ilaihi, yang mengantarkan padanya. Wal imanu a'dhamul matalib, maka keimanan itu paling agungnya tuntutan atau keinginan. Wa ahammuha, dan paling pentingnya.
wa a'ammuha dan paling luasnya. Tidak ada yang lebih luas, lebih penting dari apa yang diinginkan manusia selain iman. Karena tadi ya menjadi penentu tinggi rendahnya, kuat lemahnya seseorang. Wa qad ja'alallahu lahu mawaddatan kabiratan tajlibuhu wa tuqawwi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dasar-dasarnya yang bisa dijalani untuk bisa memperoleh dan menguatkan keimanannya. Kama kana lahu asbabun, sebagaimana iman itu juga mempunyai sebab-sebab tud'ifuhu. Iman itu juga mempunyai sebab-sebab yang bisa melemahkan iman. Wa tuhinuhu, dan bisa merendahkan atau menghinakan iman. Wa mawaduhu allati tajlibuhu wa tuqawwi, perkara-perkara yang bisa menguatkan iman ada dua. Amron, mujmalun wa mufassilun, atau wa mufassalun, yang global maupun yang dirinci. Amal mujmalu, adapun yang mujmal, yang global, perkara-perkara yang menguatkan iman, bahwa di antaranya at-tadabburu li ayatillahil matluwah minal kitabi was sunnah. Yang pertama at-tadabbur, memahami ayat-ayat Allah yang dibaca. Berupa apa? Alkitab dan sunnah. Ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Yang kedua, kata beliau, wat ta'ammul. Ta'ammul artinya memperhatikan, meneliti, memperhatikan. Di ayatihi al-kauniyah, ayat-ayat Allah yang kauniyah, lawan daripada al-matluwah. Al-matluwah yang dibaca, kalau ini yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, diindera. Banyak sekali ayat-ayat yang mendorong ke sana dalam rangka tadi, dengan hasil yang sangat positif, menguatkan iman seseorang, meninggikan derajat seseorang, keimanannya dunia dan di akhirat, dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah. Ala ikhtilafi anwa'iha, dengan bermacam-macamnya, berbagai perbedaan macamnya. Nah, banyak ayat-ayat yang masalah ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, penciptaan siang dan malam, itu terdapat ayat-ayat bagi orang yang cerdas, katanya. Siapa orang yang cerdas? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang selalu zikir. Nah, zikir itu buah daripada ta'ammul, memperhatikan, atau buah dari tafakkur. Tafakkur itu memikirkan. Jadi apa yang kita lihat di alam ini, ketika kita memperhatikan, melihatnya, tafakkur terhadap ayat-ayat Allah itu termasuk ibadah. Tak sama dengan ketika kita mempelajari tafsir. Tafsir Al-Quran, syarah hadis, itu kalau ayat-ayat kauniyah. Tapi ketika kita melihat ayat-ayat kauniyah, itu namanya tafakkur atau ta'ammul di sini. Buahnya nanti tadzakur, selalu ingat. Kata Allah, alladzina yadhkurunallah. Orang cerdas itu orang yang selalu zikir kepada Allah. Nah, karena itu juga kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu berpikir, memikirkan
tentang langit, tentang bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Nah, juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum," bahkan pada diri kalian itu terdapat ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat kauni. Afala tubsirun? Apakah kamu tidak menelitinya? Tidak mempelajari ayat-ayat Allah pada diri kita sendiri, pada badannya. Mulai dari rambut, bagaimana rambut itu, apa gunanya, apa manfaatnya, kenapa kok cuma kepala, bagaimana bulu mata, bagaimana alis, bagaimana bulu hidung. Urusan bulu-bulu saja pada diri kita itu banyak sekali ayat-ayat Allah. Yang itu nanti akan membuahkan hasil dari pendalaman itu perkataan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah itu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Subhanaka, maka dia mengatakan Subhanaka, maha suci engkau. Itu buahnya Subhanallah. Kita tidak bisa walaupun hanya sekedar menciptakan bulu, satu biji bulu saja. Bulu ketiak misalnya, tidak akan bisa. Yang harus kita potong. Bulu kemaluan yang harus kita potong. Membuat satu saja tidak bisa. Subhanallah. Fakina adab subhanaka, fakina ada benar. Karena kami tidak mampu, maka kami banyak terjatuh pada kesalahan dan dosa, maka berdoa kepada Allah, subhanaka, fakina ada benar. Jauhi kami dari api neraka. Juga di ayat lain surat Al-Abasah ya. Surat Abasah Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Diperdekat lagi oleh Allah agar kita memperhatikan apa yang kita makan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan diri kita itu lapar. Tidak seperti malaikat yang tidak merasakan lapar. Kita ditakdirkan oleh Allah merasakan rasa lapar, butuh makanan. Supaya manusia itu mendekat atau mencari kepada makanannya. Karena kalau lapar sudah lemes, nah, ketika lemes dia sudah menginginkan makanan. Ketika makanan sudah di hadapannya, satu porsi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia itu lihat makanannya yang siap disantap. Anna sebabnal ma'a sobba, sesungguhnya kami yang telah menuangkan air dari langit. Ya. Disuruh lihat ceritanya sampai jadi nasi di hadapannya. Nasi di hadapannya, ada lauk-lauk, ada sayur-mayur. Itu asalnya dari mana? Nah, bisakah di antara kita membuat satu kangkung saja? Tidak bisa. Satu sawi saja, tidak bisa. Bumbunya juga membuat laos, tidak akan bisa. Membuat jahe, tidak akan bisa. Subhanallah. Nah. Anna sababna al-ma'a sabba, thumma saqaqna al-arda saqqa. Kemudian kami yang membelah biji kacang menjadi kacang. Nah, itu ayat. Termasuk dingin yang sedang kita rasakan ini dingin. Sekarang musim dingin. Ini ayat. Kemana panas yang kemarin? Bulan sebelum ini, sebelum dingin kan kita panas, gerah. Kemana itu? Diterangkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Dia sedang turun di bawah tanah, di bawah permukaan tanah. Untuk apa panas sembunyi di situ? Untuk memasak biji-bijian supaya tidak terlalu keras. Nah, karena sebelum panas turun di bawah muka bumi itu dingin. Nah, dingin itu membuat biji-bijian itu keras.
Maka oleh Allah Subhanahu wa taala gantian sip-sipan. Dinginnya dinaikkan, yang sedang kita rasakan saat ini panasnya diturunkan. Supaya nanti biji-bijian itu tidak terlalu keras. Begitu kena siraman air, kemudian kata Allah, "Tsumma saqaqnal arda syaqqa wa ambatna fiha habba." Kemudian kami tumbuhkan setelah itu biji-bijian. Wa inaba wa qadba, kami tumbuhkan anggur. Wa zaituna wa nahla, zaitun dan nahl, kurma-kurma dan seterusnya. Nah, mata'an lakum wa li'an'amikum, kata Allah, sebagai makanan kalian. Kan? Akhirnya kata Allah, mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu ceritanya sepiring nasi yang sedang kalian mau santapnya. Maka bismillah, dengan nama Allah makan. Itu kan perintah dari Allah untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Dalam rangka apa? Menguatkan iman. Sehingga dia muncul rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah iman apa? Buah iman itu apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menciptakan setiap hari makanan untuk kita, minuman. Siapa yang bisa membuat air? Dan makanan yang kita makan kemarin bukan makanan yang akan kita makan hari ini. Artinya setiap hari Allah menyuguhkan, memberi kepada kita. Tidak berhenti Allah Subhanahu wa taala membuat sayur mayur, membuat lauk pauk, tidak berhenti. Yang kemarin itu dari Allah, yang sekarang diberi lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah itu maha belas kasih, maha penyayang, maha rahmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Agar kita cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah, maka kita mesti bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukurnya? Menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi, dan kita tunduk taat kepada Allah. Kenapa? Karena cintanya. Kalau tidak muncul kecintaannya, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kata Allah, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah." Takutlah kepada api yang bahan bakarnya adalah neraka. Sehingga kita berdiri di hadapan Allah karena takut dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baik. Jadi berdiri di hadapan Allah karena rasa syukurnya kepada Allah, karena rasa cintanya kepada Allah, dan itu ibadah yang paling sempurna. Ibadah yang paling mulia ketika beribadah kepada Allah didorong oleh rasa cinta. Yang kedua tadi, ibadah didorong oleh karena rasa takutnya kepada Allah. Dan itu buah daripada pengkajian ayat-ayat matluah dan ayat-ayat kauniyah. Dan itu kebaikan, berdiri di hadapan Allah karena takut dibakar, takut disiksa. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ditanya, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Nah, itu ibadahnya orang yang terbaik tadi, karena cintanya, karena syukurnya. Sampai Rasulullah bengkak kakinya karena itu. Rasulullah tidak mengatakan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang? Afala aku na'ad dan syakura," kata Rasul. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Beliau tidak mengatakan menjadi hamba yang takut. Tidak seperti itu. Karena ini yang tertinggi. Yang beribadah karena takut itu juga baik. Tapi di bawahnya yang rasa cinta kepada Allah yang telah memberi kita makanan tadi. Pada diri kita juga. Belum lagi kalau kita mau dalami
organ tubuh yang di dalam. Betapa di sana teknologi tinggi, mulai dari sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, satu tubuh, satu badan, satu tempat, yang lunak semua perangkatnya, tetapi tidak bercampur dan tidak saling membahayakan satu lainnya, sehingga kita tetap bisa berjalan, bisa sehat. Di sana ada sistem saraf, ada sistem sekresi, dan seterusnya. Pembuangan-pembuangan kotoran, perkara-perkara yang membahayakan diri kita, semua. Nah, berasal dari mana itu? Tadi makanan ketika masuk ke dalam lambung, diolah lagi di sana. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, yang di lambung itu ada panas. Walaupun tidak berbentuk api, tapi itu berupa kimia. Yang lebih panas dari api dunia. Karena buktinya ketika manusia menelan pasir, itu bisa hilang pasirnya. Nah, karena panasnya. Tapi bentuknya panas kimianya. Tapi itu lebih panas daripada api yang ada di atas di kompor itu, kata beliau Al-Imam Qayyim. Kemudian diperas menjadi sari makanan, kemudian didorong, dialirkan melalui aliran darah menuju mata sehingga matanya melek merem, menuju mulut sehingga mulutnya berbicara, nah menuju tangan, tangannya bergerak. Ketika saluran darah ke sana tidak tersampaikan, tersumbat oleh lemak, jadilah yang disebut stroke. Nah, itu semua ayat-ayat kauni yang ini tadi. Ketika kita mempelajari, itu menjadikan menguat iman kita. Sekali lagi, pelajaran ini darurat. Karena setiap kita ingin iman kita itu kuat. Derajat kita tinggi. Yang ketiga, perkara yang menguatkan iman, kata beliau, wal hirsu. Hirsu itu semangat. Ala ma'rifatil haq, untuk mengetahui kebenaran. Alladzi khuliqalahul abdu, yang dalam rangka itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba. Untuk apa manusia dicipta? Untuk mengerti kebenaran. Kebenaran tadi apa? Buah daripada pengkajian ayat matluah, ayat yang dibaca maupun ayat kauniyah. Itu al-haq. Nah, di tujuan Allah menciptakannya untuk agar manusia itu mempelajari ini dan mengimani serta mengamalkan dan mendakwahkan. Nah, maka kata beliau, yang bisa menguatkan iman adalah al-hirs, semangat. Lawannya adalah apa? Kaslan, malas. Dan itu penyakit. Nah, maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Dan itu penyakit, bisa menyebabkan orangnya lalai. Yang disebut dengan ghaflah. Yang ghaflah itu atau lalai itu lebih jelek daripada kematian. Orang mati itu hanya memutuskan badan dengan dunia ini. Itu belum tentu jelek. Tapi kalau ghaflah, lalai, itu memutuskan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu lebih bahaya. Karena menyebabkan hatinya yang mati, sementara badannya hidup. Orang yang hatinya mati lebih jelek daripada badannya mati. Yang keempat, kata beliau, wal amalu bil haq, mengamalkan kebenaran. Jadi semangat mempelajari, yang berikutnya semangat mengamalkan. Fajami'ul asbab, maka semua sebab marji'uha ilal aslil azim, kembalinya kepada
perkara yang merupakan perkara yang mendasar untuk ke sana. Nah, itu perkara yang global supaya iman itu menguat. Tadi beliau sebutkan ada 4 perkara: mempelajari ayat kauni, ayat syar'i atau matluah, yang kedua ayat kauni, yang ketiga mengerti kebenaran, yang keempat mengamalkan. Wa amat tafsilu, adapun yang rinci, perkara-perkara rinci yang menguatkan iman. Kata beliau, fal imanu yahsulu wa yakwa, iman itu diperoleh dan iman itu menguat bi umurin katsiratin, dengan banyak perkara. Minha, diantaranya, bal a'dhamuha, bahkan yang paling besar, perkara-perkara yang paling besar yang menghasilkan kekuatan iman, apa? Kata beliau, ma'rifatu Asma'illahil husna. Mempelajari nama-nama Allah yang husna, yang baik. Seluruh nama Allah yang husna. Bukan pilihan, ini bukan pilihan, tapi mempelajari asma Allah. Nama-nama Allah yang semuanya itu husna. Husna itu sigoh mubalaghah, bentuk tertinggi dari hasan. Nah. Al-waridatu fi kitabillahi was sunnah. Nah, kalau nanti kita bisa menjadwalkan pelajaran ini, karena ini pelajaran paling penting. Nah, asma Allah itu bersumber dari kitab Allah dan sunnah. Tidak datang dari luarnya. Kalau ada akidah nama-nama Allah yang dibikin tidak dari Al-Quran dan Sunnah, itu tidak bisa menguatkan iman, bahkan bikin bingung. Nah, wal hirsu ala fahmi ma'aniha, hendaknya setiap kita bersemangat untuk memahami makna-makna asmaullah. Di antara nama Allah itu punya nama Al-Khaliq. Apa artinya? Pencipta. Allah itu punya sifat mencipta. Namanya pencipta, sifatnya mencipta. Itu Al-Khaliq itu namanya ismullah, nama Allah. Al-Khalqu yaitu mencipta, itu namanya sifat Allah. Kemudian penciptaannya ini berupa makhluk itu yang disebut dengan aplikasi, yang disebut dengan pelaksanaan dari nama Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama Allah itu terwujud, terbentuk berupa ciptaannya ini, semua makhluknya ini. Betapa Allah itu maha alim, mengetahui, pinter, rasa manusia itu pinter, bisa membuat angin dari apa, bisa membuat air dari apa. Kalau tidak mengerti, tidak alim, tidak akan bisa. Alim pun itu tidak cukup, butuh yang namanya al-qudrah, sehingga Allah itu punya nama apa? Qadir. Allah itu Qadir. Jadi Al-Khaliq, Al-Alim, Al-Qadir. Nah, Al-Qadir sama dengan Al-Qadir. Sama. Itu semua nama-nama Allah yang mengandung sifat. Sehingga pada ciptaan-ciptaan Allah, walaupun itu remeh menurut kita, sekedar membahas kangkung tadi, cabai, laos, di situ perwujudan atau penampakan, pembelajaran, pengenalan dari Allah tentang apa? Nama-nama Allah dan sifatnya. Nah, dari mana kita mengenal Allah tadi? Dari nama-nama yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dari
yang Allah tampakkan berupa ciptaan. Tadi lombok ya misalnya. Kita lihat berapa macam lombok. Tidak akan ada yang bisa menciptakannya selain Allah. Tidak akan bisa mencipta kalau bukan Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Khalqu yang mencipta, Al-Alim yang mengetahui, Al-Qadir yang Maha Kuasa dan seluruhnya. Nah, di sana juga Allah punya nama Al-Ghafur. Apa Al-Ghafur? Yang banyak mengampuni. Dari Ghafir, Ghafir yang Maha Pengampun. Siapa yang diampuni oleh Allah Azza wa Jal adalah orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang durhaka, diampuni. Maka ketika Allah menakdirkan seseorang itu jatuh terpleset pada perbuatan dosa dan maksiat, Allah sudah siapkan sifat dirinya, yaitu apa? Al-Ghafur, mengampuni. Nah, maka hikmah adanya orang berbuat dosa supaya terlaksana nama Allah dan sifat Allah, yaitu apa? Al-Ghafur. Kata beliau, seorang mukmin bisa kuat imannya kalau dia semangat untuk memahami makna daripada nama-nama Allah. Di antaranya tadi ya. Wa ta'abbudu lillah fiha, dan ta'abbud beribadah kepada Allah fiha dengan nama-nama Allah. Tadi ketika kita jatuh pada perbuatan dosa, mana ta'abbudnya? Kita tahu bahwa Allah itu Ghafur, Maha mengampuni. Nah, kita menginginkan ampunan Allah. Maka kita beribadah dengan nama Allah tadi, Ya Ghafur, Ya Ghafur. Terus, Ighfirli, Ighfirli, Ighfir lana, ampuni kami, Ya Allah. Dan Rasulullah SAW tidak kurang dari 70 kali sehari membaca apa? Rabbi firli, Rabbi firli wa tub alayya. Nah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa bedanya dengan tadi? Yang pertama apa? Rabbi firli wa tub alayya. Yang kedua, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau secara makna sama. Beda apa? Kata kalau yang pertama itu fi'il mudhari, yang kedua apa? Fi'il amar. Tapi itu yang dibaca oleh Rasulullah. Rasulullah ta'abbud dengannya. Itu yang dimaksud dengan ta'abbud lillah fiha. Nah, kalau Rasulullah telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang sedang, yang akan datang, maka kitalah yang paling berhak, paling pantas untuk selalu membasahi lisan-lisan kita dengan selalu membaca apa? Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya, seterusnya. Kalau kita komet istiqomah dengannya, Allah akan berikan hidayah. Karena itu juga wujud daripada orang itu selalu ingat kepada Allah. Maka tenang hidupnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Faqad sabata fi sahihain, telah sahih di dalam sahihain, anhu annahu qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, anhu di sini dari Abu Hurairah ya, hadis di dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan, sesungguhnya Allah itu memiliki 9 wa tis'ina isman, dan mempunyai nama 99. Mi'atan illa wahidah, 100 kurang 1. Nah, namanya 99. Tapi ini bukan batasan ya.
Tapi dengan ini sudah cukup mengantarkan asalkan orang itu paham maknanya dan berta'abbud dengan yang 99. Mungkin di antara kita belum ada yang hafal 99. Man ahsoha, barang siapa yang ahsoha, kalau secara bahasa diartikan menghitung, ya. Dakhalal jannah, orang itu bisa masuk jannah. Ai di sini terangkan oleh Al Imam As-Sa'di, maksud daripada ahsoha man hafidoha, orang yang menghafal. Nah, hafal daripada nama-nama Allah. Di sini ada kitabnya, itu tinggal buka. Halaman pertama sudah ditulis. Kalau masuk masjid buka, dibaca-baca. Pertama itu sudah ditulis supaya bisa dihafal. Wa fahima ma'aniha, yang dimaksud ahsoha di situ bukan hanya menghafal, kata beliau, menghafal wa fahima ma'aniha dan memahami maknanya. Wa i'taqadaha dan meyakini, wa ta'abudu lillah dan beribadah. Dihafal, dipahami maknanya, diyakini kandungannya, kemudian beribadah dengan nama Allah itu. Misalnya minta rezeki ya dipanggil nama Allah yang bernama Ar-Razzaq. Nah, minta dirahmati, panggil nama Allah Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Kata Rasul, dakhalal jannah, maka orang itu bisa masuk jannah. Wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun. Surga itu tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang beriman. Hanya orang beriman yang boleh masuk surga. Fa'ulima anna dzalika a'zamu yambu'un atau a'zamu yambu'in. Maka dipahami dengan ini bahwa itu termasuk paling besarnya pendorong keimanan. Fa'ulima, maka diketahui dengan ini bahwa itu a'zamu yambu. Yambu itu yang tumbuh. Berarti di sini diartikan, dipahami bahwa dengan menghafal Asmaul Husna, memahami maknanya, dan meyakini kandungannya, beribadah dengan asma Allah itu, kata beliau, a'zamu yambu'in. Paling besarnya yang menumbuhkan. Wa madah, dan paling besarnya bahan. Kalau ditanya apa yang menyebabkan orang itu kuat imannya, yang menjadikan tumbuh keimanan seseorang. Nah ini apa? Menghafal, ya, memahami maknanya dan meyakini kandungannya serta berta'abbud tentang al-asmaul husna. Lihusulil iman, untuk menghasilkan iman, wa quwwatihi, dan untuk menguatkan iman, wa sabatihi, dan untuk mengokohkan iman. Nah, wa ma'rifatul asma'il husna, dan mengerti asmaul husna, dia aslul iman. Itu merupakan dasar iman. Wal imanu yarji'u ilaiha, iman itu pada iman ini kembali padanya apa? Ma'rifatuha tadammunu anwa'it tauhid salasa. Pokok iman itu kembali kepada 3 perkara ini. Itu tauhid ar-rububiyah. Ini tauhid rububiyah itu yang pertama. Baru yang kedua tauhid uluhiyah. Kalau ini perbuatan Allah, rububiyah. Kalau ini perbuatan hamba.
beribadah kepada Allah saja. Nah, menyembah, beribadah, mengikatkan hati hanya kepada Allah namanya tauhid uluhiyah. Rububiyah meliputi 3 perkara kata Imam Asad, kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, meyakini bahwa hanya Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Nah, yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengurusi alamnya. Tidak ada pencipta selain Allah. Banyak ayat-ayat yang menerangkan itu. Kata Allah, walaupun satu lalat, semua jin dan manusia, malaikat, kumpul seluruh makhluk hidup mau membuat satu lalat. Itu tidak akan bisa, kata Allah Azza wa Jalla. Demikian juga yang memiliki, manusia itu tidak memiliki. Karena milik yang memiliki itu hanya Allah. Walaupun kita mengatakan bahwa tangan ini tangan saya dan seterusnya. Hakikatnya bukan tangan kita, bukan milik kita. Karena itu kita tidak bisa memakainya tangan kita ini seenaknya. Mesti harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik hakiki yaitu Allah. Demikian juga pencipta yang ketiga, mudabbir, yang mengurus, yang menentukan ada orang di alam ini. Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan dan merendahkan, yang memuliakan dan menghinakan, yang membuat manusia itu pinter dan bodoh, hitam dan putih, dan seterusnya. Semua yang terjadi itu di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla. Namanya mudabbir. Yang ketiga, wa tauhidul asma'i was sifat, meyakini asma' was sifat. Nah, ini dipelajari di setiap pelajaran akidah, yang ini juga menjadi pelajaran setiap madrasah, pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena ini merupakan dasar paling dasar. Bahkan rububiyah ini diajarkan semenjak anak usia tamyiz. Tamyiz itu dari lahir sampai disapai itu tamyiz sobi. Nah, itu sudah masuk tamyiz, sudah bisa paham sesuatu itu boleh atau sudah waktunya diberi pelajaran rububiyah. Siapa yang cipta tanganmu nak? Allah. Yang mencipta kepalamu? Allah. Yang cipta mata? Allah. Untuk apa mata? Melihat. Untuk apa mulut? Bicara. Siapa yang membuat? Allah. Bilang apa pada Allah? Alhamdulillah. Dan Allah menciptakan api. Api itu panas. Kalau nggak taat pada Allah, Allah ciptakan neraka. Maka nanti muncul rasa cintanya pada Allah dan rasa takut kepada Allah. Yang keduanya, rasa cinta dan rasa takut merupakan sayap, 2 sayap yang tidak boleh salah satunya lemah atau lebih tinggi. Kata Imam Ahmad, dengan 2 sayap yang sehat itu manusia bisa terbang menuju apa yang Allah cintai dan ridai. Mudah-mudahan pelajaran ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.